Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini, saya membangun sebuah prototipe aplikasi website interaktif bernama Sita atau Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar milik Universitas Terbuka. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Vue.js 3 dengan pendekatan modern, yaitu Vite, Tailwind CSS, serta Composition API. Agar penyampaiannya terstruktur, pertama-tama saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur aplikasi langsung pada browser. Kemudian dilanjutkan dengan membedah aspek teknis dan arsitektur kodenya di VS Code. Mari kita langsung menuju ke tampilan aplikasinya. Oke, sekarang kita berada di halaman Sita, yaitu halaman 1, yaitu stok bahan ajar. Halaman ini dirancang untuk menampilkan daftar tiras atau stok buku digital maupun cetak untuk seluruh UT daerah secara interaktif. Seperti yang bisa kita lihat di layar, data ditampilkan dalam bentuk tabel yang komprehensif, mencakup kode, judul, kategori, UPBJJ, rak, harga, quantity, safety stock, status, hingga catatan khusus. Mari kita uji fitur pertama, yaitu filter dependent. Di bagian atas terdapat pilihan UT daerah atau UPBJJ. Perhatikan bahwa filter kategori mata kuliah saat ini terkunci atau belum muncul ketika saya memilih daerah Jakarta. Nah, secara dinamis sistem baru memunculkan drop-down kategori yang berisi kategori yang tersedia di wilayah Jakarta saja. Jika saya kembalikan ke default, filter kategori akan otomatis terreset. Nah, fitur selanjutnya adalah urutan atau sorting. Di sini kita bisa menggunakan urutan data berdasarkan judul dari A ke Z, harga terendah ke tertinggi, maupun jumlah stok secara real time tanpa adanya delay pemuatan ulang halaman. Nah, di sebelah kanan filter terdapat opsi penting, yaitu checkbox perlu reorder. Fitur ini sangat krusial bagi manajemen logistik UT. Ketika dicentang, tabel secara otomatis menyaring dan hanya menampilkan bahan ajar yang stoknya kritis, yaitu ketika jumlah stoknya bernilai 0 atau berada di bawah angka safety stock. Kita juga bisa membersihkan semua kondisi secara instan dengan menekan tombol reset filter. Nah, mari beralih ke kolom status. Di sini terdapat indikator visual, ya, ini yang saya tunjukkan. Yang adaptif yaitu warna hijau jika stok berada di atas atau sama dengan safety stock, warna oranye jika stok mulai menipis, dan warna merah jika jumlah kuantitasnya sama dengan 0. Pada kolom catatan, format teks seperti cetak tebal dan miring dari dummy data juga berhasil dirender dengan sempurna seperti ini. Fitur terakhir di halaman ini adalah inline editing dan validasi. Ketika saya klik tombol edit di salah satu bahan ajar ini, kolom lokasi rak, harga, dan kuantitas akan langsung berubah menjadi form input. Seperti ini. Mari kita simulasikan validasi gagal jika saya menginputkan huruf atau nilai negatif dan menampilkan alert pesan error berwarna merah di atas tabel. Nah, selanjutnya mari kita coba input yang benar. Oke, kita coba yang uh, error dulu ya. Sini coba gini. Sini error ya, harus angka 0 lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya. Lalu coba kita masukkan di sini kita tambahkan 0 1 di belakang. Sini akan langsung berubah jadi 800.000. Sistem akan langsung uh, berubah ya, langsung refresh gitu.
Nah, selanjutnya em, kita akan masuk ke menu lacak DO. Oke, halaman ini terbagi menjadi dua tab utama menggunakan sistem penomoran halaman tab yang modern. Kita mulai dari tab tambah DO baru. Di sini, sistem secara pintar melakukan otomatisasi pengisian data. Nomor DO telah di-generate secara otomatis oleh sistem dengan format string DO, tahun berjalan, dan nomor urutan 4 digit. Contoh di sini adalah DO 2025-002. Tanggal ini juga otomatis mengambil waktu lokal hari ini. Pengguna cukup mengisi NIM dan nama secara manual untuk pilihan ekspedisi dan paket bahan ajar. Kita bisa memilih dari daftar select yang tersedia. Perhatikan, saat saya memilih paket UT U1. Sini kita masukkan dulu contoh NIM saya 0538 3489. Oke, nah penerimanya Alvin. Oke, setelah saya pilih paket UT 001, detail isi modul berupa kode-kode mata kuliah serta total harganya langsung muncul secara otomatis tepat di bawah elemen select tersebut. Nah, ketika di save, maka akan muncul tanda warna hijau di sini DO 2025-002 berhasil ditambahkan. Sekarang kita uji lacak DO tersebut. Kita coba copy dulu DO-nya, lalu pindah ke tab lacak DO. Sini kita coba paste, lalu lacak. Ini ya. Ringkasan data pengiriman serta menampilkan komponen timeline perjalanan yang interaktif menggunakan skema visual kartu yang bersih dan modern. Riwayat ini juga bisa disembunyikan dan ditampilkan kembali lewat tombol toggle yang responsif. Seluruh fungsional antarmuka pada browser telah berjalan dengan sukses. Sekarang mari kita bedah arsitektur kode di balik layar aplikasi ini. Sekarang kita sudah berada di text editor VS Code. Poin penilaian pertama yang ingin saya tunjukkan adalah arsitektur dan struktur proyek. Seperti yang terlihat pada sidebar folder tugas 2 view UT, saya memisahkan kode secara modular menggunakan struktur komponen view modern, yaitu single file components. File HTML utama seperti stock HTML dan tracking HTML diletakkan di root, sedangkan logika inti diletakkan di folder JS dalam bentuk berkas, stock FJS, dan tracking FJS. Data dummy diisolasi secara bersih di dalam data bahan ajar. Pemisahan ini menjaga kode tetap clean, scalable, dan mudah dikelola. Di sini kita coba buka stock label bahan ajar view. Di bagian ini, saya menggunakan direktif v4 row in rows dan mendefinisikan atribut key row code menggunakan parameter key unik. Ini sangat vital di Vue.js untuk melacak identitas setiap baris secara efisien sewaktu terjadi manipulasi data di tabel. Untuk merender teks standar, saya menggunakan interpolasi kurung kurawal ganda. Namun, khusus untuk kolom catatan, saya menggunakan direktif vhtml row catatan HTML. Nah, ini saya lakukan agar tag HTML dari dummy data dapat dieksekusi dengan aman menjadi style visual. Masuk ke poin conditional rendering. Di file yang sama pada kolom status, saya mengimplementasikan struktur pengandaian view yang presisi menggunakan vif.
Sini. V if row quantity sama dengan 0 untuk merender batch habis berwarna merah. Lalu V else if row quantity tanda panah lalu row safety ini untuk merender status di bawah safety berwarna orange, dan blok V else untuk menangani kondisi aman dengan warna hijau. Di bagian bawah tabel saya juga menyematkan direktif vshow. Sini. Untuk menyembunyikan dan menampilkan pesan data tidak ditemukan secara instan apabila hasil filter kosong. Lanjut, kita masuk ke stock app.js. Di file stock app.js, nilai dari input select diikat menggunakan two-way data binding via variable state agar performa aplikasi tetap optimal tanpa perlu melakukan kalkulasi ulang seluruh data. Saya membungkus proses penyaringan ke dalam sebuah compute property bernama filter sort. Compute property ini secara reaktif hanya akan mengevaluasi ulang array data ketika terjadi perubahan pada file filter upbjj, filter kategori, filter perlu reorder, atau short key. Di dalamnya, data disaring secara beruntun, lalu diurutkan menggunakan metode local compare untuk string judul atau pengurangan matematis untuk mengurutkan harga dan stok. Untuk memenuhi kebutuhan dependent options, saya memanfaatkan fungsi watcher pada state filter upbjj. Ketika nilai daerah berubah atau dikosongkan, fungsi watch akan mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis mereset nilai dari filter kategori menjadi string kosong. Ini memastikan pengguna tidak terjebak pada kombinasi filter lintas wilayah yang tidak valid. Kita beralih ke file tracking app.js. Terakhir kita beralih ke sini. Nah, sesuai ketentuan tugas, nomor DO harus di-generate otomatis tanpa mengikuti tahun sistem saat ini, melainkan berdasarkan konstanta tahun berjalan yang ditentukan di data dummy. Di sini fungsi compute membaca seluruh keys dan dari data tracking. Ini ya. Mengekstrak nomor urutan tertingginya menggunakan fungsi regex dan matematika mathmax. Lalu melakukan operasi increment string pad sebesar +1 sequence number sehingga menghasilkan string berurutan seperti DO 2025-002 tadi. Proses validasi form input pada metode simpan DO baru juga diperketat dengan memeriksa string trim, memastikan state tidak kosong, serta memvalidasi bentroknya nomor DO sebelum data berhasil dimasukkan ke dalam array utama. Oke, kesimpulannya penerapan arsitektur komponen base pada Vue.js 3 terbukti sangat membantu dalam memecah kompleksitas fungsionalitas sistem informasi SITA milik universitas terbuka. Hasilnya, aplikasi tidak hanya responsif dan interaktif di sisi user, tetapi kodenya juga aman, bersih, dan tervalidasi dengan baik di sisi development. Demikian presentasi dan penjelasan alur logika aplikasi untuk tugas praktik 2 pemrograman berbasis web dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata maupun teknis penyampaian. Terima kasih atas waktu perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.